Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shining Wiz, got this bitch jumping. Larutan ideal. Gas yang ideal diartikan sebagai gas yang tidak mempunyai gaya interaksi antara partikel-partikel gasnya, sementara larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang mempunyai interaksi yang sama antara partikel-partikelnya. Untuk larutan ideal, kecenderungan A untuk pergi ke fase uap sebanding dengan fraksi mol A, XA dalam larutan, PA sama dengan K dikali XA. Dengan K tetapan kesebandingan jika XA sama dengan 1, maka PA sama dengan P0A, tekanan uap murni A. Dengan demikian persamaan berubah menjadi PA sama dengan X dikali A P0 kali A. Termodinamika pencampuran larutan ideal. Termodinamika pencampuran larutan ideal pada proses pencampuran sejumlah N1, N2, dan seterusnya, mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada TP tertentu. Dapat kita turunkan delta G, delta V, delta S, dan delta H pencampurannya. Rumusnya seperti berikut. Sementara energi Gibbs komponen-komponennya sebelum dicampurkan pada TP tetap jika pada proses pembentukan larutan ideal dari komponen-komponennya tidak terjadi perubahan volume. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam larutan ideal selain interaksi antara molekulnya sama, volumenya juga sama, sehingga ketidakcampurkan tidak ada perubahan. Hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst adalah suatu hukum yang memberikan generalisasi yang mengatur distribusi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak larut. Undang-undang ini pertama kali diberikan oleh Nernst yang mempelajari distribusi beberapa zat terlarut di antara pasangan yang sesuai yang berbeda dari pelarut. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat zat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan terdiri dari 4 macam. Yang pertama, penurunan tekanan uap, kedua, kenaikan titik didih, ketiga, penurunan titik beku, dan keempat, tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap. Tekanan uap adalah kecenderungan dari suatu molekul cairan untuk meninggalkan lingkungan cairannya. Semua cairan memiliki kecenderungan untuk menguap, sehingga semua cairan akan memiliki tekanan uap. Hubungan antara jumlah partikel zat terlarut dengan penurunan tekanan uap yang diakibatkannya dinyatakan dengan hukum Rolle. Besar penurunan tekanan uap jenuh suatu larutan berbanding lurus dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dan fraksi mol zat terlarutnya. Dirumuskan delta P sama dengan P0 dikali X terlarut. Delta P sama dengan penurunan tekanan uap jenuh larutan, P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, X terlarut fraksi mol zat terlarut. Besarnya penurunan tekanan uap larutan delta P merupakan selisih dari nilai T dan tekanan uap jenuh pelarut murni P0 dan tekanan uap jenuh larutan P, atau delta P sama dengan P0 dikurang P. Dari deskripsi sebelumnya diketahui bahwa delta P sama dengan P0 dikali X terlarut, sehingga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan P0 dikurang P0 dikali X terlarut, karena 1 dikurang X terlarut sama dengan X pelarut. Maka persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan P0 dikali X terlarut. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it.